Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Rezaliana Putri, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai manajemen risiko. Adapun untuk materinya, yang pertama terdiri dari pengertian, yang kedua yaitu macam-macam risiko bank, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah penerapan manajemen risiko. Masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu resiko. Resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung ataupun kejadian yang akan datang. Perlu kita ketahui bersama bahwa resiko terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu resiko kredit. Resiko ini timbul ketika peminjam atau nasabah tidak mampu untuk membayar pinjaman ataupun cicilan. Nah, hal ini dapat menyebabkan kerugian langsung bagi bank tersebut. Yang kedua yaitu resiko pasar. Resiko ini terkait dengan perubahan nilai pasar, aset, atau liabilitas bank akibat fluktuasi harga pasar, termasuk suku bunga dan nilai tukar mata uang asing. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas. Resiko yang terjadi ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya saat jatuh tempo tanpa menanggung kerugian yang signifikan. Yang keempat yaitu resiko operasional. Resiko ini terkait dengan kerugian yang timbul dari kegagalan proses internal, sistem manusia, ataupun kejadian eksternal. Kemudian yang kelima, terdapat resiko hukum. Resiko ini muncul dari tuntutan hukum, sanksi, regulasi, atau denda yang timbul dari kegagalan bank. Kemudian yang keenam, yaitu resiko strategik. Resiko yang terjadi akibat keputusan strategis yang salah. Kemudian yang ketujuh, terdapat resiko kepatuhan. Resiko ini terkait dengan kegagalan bank untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu resiko reputasi. Resiko ini terjadi ketika ada kejadian ataupun situasi yang merusak citra atau kepercayaan publik terhadap bank tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penerapan manajemen resiko. Yang pertama terdapat identifikasi, contohnya yaitu dengan melihat data atau kejadian di masa lalu. Yang kedua analisis, yaitu dengan mencari tahu sebab akibat dari setiap resikonya. Kemudian setelah kita tahu penyebab dan akibat dari permasalahan tersebut, juga dengan melihat dari data sebelumnya, barulah kita bisa untuk menanggapi persoalan atau permasalahan tersebut. Itu dengan mencari penyelesaian ataupun jalan keluar untuk mencapai tingkat risiko yang memang dapat diterima. Selanjutnya evaluasi, yaitu bisa dengan memberi skor terhadap persoalan-persoalan yang terjadi untuk ditindaklanjuti. Yang terakhir pantau atau lapor, yaitu untuk memastikan tingkat resiko masih bisa diterima atau tidak. Baik, sekian penjelasan sedikit dari saya mengenai manajemen resiko. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.